ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها. أما بعد، أيها الحاضرون إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, syukur di kesempatan bulan Syawal ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar untuk terus mempelajari Al-Qur'an, berusaha memahaminya dan insyaallah berusaha untuk kita amalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya yang mulia telah bersabda kepada kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qara'al Qur'ana wa 'amilahu bima fihi, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, basallahu walidayhi yawmal qiyamati tajan dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya. Hadis ini populer sekali disampaikan biasanya sebagai motivasi kepada para ahlul Quran, para pembelajar Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran, khususnya yang menghafal Al-Quran, tentang janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapapun yang belajar Al-Quran, Qur'an Al-Qur'ana wa 'amilahu bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka basallahu walidayhi yaumal qiyamati tajan, maka Allah akan kenakan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat nanti sebuah mahkota kemuliaan. Yang di sini digambarkan dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya, yang kemilau cahaya mahkota itu lebih indah dari cahaya matahari di rumah kita di dunia. Dan hari ini, malam hari ini, alhamdulillah, secara kontinu, secara terus menerus melalui masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitul Hanan, yang kemudian ditayang ulangkan di Semangat Berhijrah Official. Alhamdulillah, kita juga berikhtiar untuk mempelajari Al-Quran, dan tentunya kita berusaha memahami dan kita akan coba laksanakan. Di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya setelah kita belajar, tidak ujuk-ujuk bisa ngajar, melainkan ada proses yang di dalam hadis tersebut mahdhuf, tidak disebutkan, karena dalam bahasa Arab itu ada istilah al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui itu tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi kalau kita belajar terus ngajar, artinya setelah dia belajar, dia memahami, dia mengamalkan, baru kemudian mengajarkan. Walaupun tidak disebutkan secara terperinci seperti itu ya. Kaidahnya adalah al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui itu tidak perlu diulang lagi. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali ditemukan, dalam kaidah bahasa itu ada sesuatu yang mahdhuf. Mahdhuf itu tertutup, tidak disebutkan.
seperti itu. Ikhwati iman azza wa iyyakum, alhamdulillah tanggal 28 ya sekarang. 28 insyaallah dan 29 Mei kita insyaallah akan mengulas satu ayat yang mulia dari surat yang mulia namanya surat Al-Mu'minun ya. Kita akan belajar malam hari ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita akan kaji dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagi khotiman semuanya, Bapak Ibu yang membawa Al-Quran, boleh silakan disimak Al-Qurannya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita bahas, mari kita terlebih dahulu baca ayat ini. Semoga bacaan kita bernilai pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Mari kita baca dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini 11 ayat pembuka di surat Al-Mu'minun. Ayat ini cukup populer karena juga sering dibacakan oleh imam ketika memimpin sholat. Mari kita lihat sesuatu yang penting, satu benang merah yang bisa kita ambil dari 11 ayat yang mulia ini. Saya tidak akan membahas detail dari sisi tafsir baik lugawi ataupun riwayah, karena materi tafsir Quran sudah ada di pertemuan yang lainnya, di hari yang lain, di pekan yang lain bersama ustaz-ustaz yang juga sudah mumpuni menjelaskannya. Saya akan mengambil sisi benang merahnya saja dari ayat yang ada dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ini. Terlebih dahulu saya akan coba alih bahasakan. Ya, kita mengenal di dalam keseharian kita ada terjemah Al-Quran, ada tafsir Al-Quran. Jadi ketika kita mendengar terjemah Al-Quran,
terjemahan itu artinya alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia. Itu namanya terjemah. Ada tafsir. Tafsir ini mengacu beberapa hal. Seperti misalkan tafsir dari Jalalain, dua Jalal. Itu mengambil dari sisi keindahan bahasa. Ada juga tafsir birriwayah, berdasarkan keterangan-keterangan hadis-hadis yang sahih. Seperti tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir birriwayah. Hari ini, malam hari ini, saya akan coba mengambilkan benang merahnya dari ayat-ayat ini, karena ini bukan ayat-ayat yang mutasyabihat, bukan ayat yang sulit untuk dipahami, sangat mudah dipahami. Hanya saja di luar dari pemahaman biasa itu, sebenarnya ada muatan-muatan lebih yang bisa kita gali. Begitu, mari kita baca satu persatu dan akan coba saya alih bahasakan. Ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Secara bahasa ketika dialihkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah sungguh beruntung. Qad itu adalah kalimat taukid yang bermakna telah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tiga fi'il ini yang paling populer, sering kita dengar. Fi'il madhi sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Ya, dia selalu harokatnya fathah dalam keadaan ma'lum. Nah, jadi kalimatnya sama di bahasa Arab itu ada kalimat ma'lum atau kalimat positif, dalam bahasa Indonesia ada kalimat majhul atau kalimat yang negatif. Fi'il madhi yang dalam kalimat ma'lum, dalam bentuk ma'lum itu selalu fathah semua pasti. Ya, contohnya ya koma, soma itu fi'il madhi. Kalau di sini aflaha juga fi'il madhi, ya, dari kata falah. Ada kalimat-kalimat lain seperti jalasa, qoro'a, kataba, semuanya itu kata kerja bentuk lampau. Nah, aflaha sesuatu kemenangan yang telah terjadi. Dan di dalam bahasa Arab ketika ingin memberikan taukid pada fi'il madhi, dia ada kata qad biasanya. Atau bahkan ada yang menggunakan kata laqad. Atau bahkan walaqad. Contoh yang laqad misalnya di ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab. Ada juga yang menggunakan kata walaqad. Contohnya di surah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Itu menggunakan walaqad. Dan di sini di surah Al-Mu'minin ini menggunakan kata qad. Taukid untuk fi'il madhi, yang artinya berarti menunjukkan sesuatu yang pasti, keniscayaan pasti telah terjadi. Sehingga ketika ada kalimat qad aflahal mu'minun, maka pasti menang. Siapa? Mu'minun, orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh mendapatkan kemenangan, telah mendapatkan kemenangan. Siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat di terjemah kemenangan, pada aflahul mu'minun diartikan sungguh menang atau sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa orang beriman? Mereka yang bersaksi tidak ada ilah lain yang patut disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Ini syarat iman, syarat menjadi orang yang beriman. Selesai. Jadi ketika dia bersaksi tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain yang patut untuk diberikan penghambaan yang kita beribadah dengannya kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, jadilah dia orang yang beriman. Yang kita kenal sebagai orang Islam, ya, orang yang selamat. Orang yang telah bersaksi sedemikian, dia beruntung. Pertanyaannya, kenapa dia bisa beruntung? Kenapa dia bisa beruntung?
Jawabannya simpel. Di surah Al-Baqarah itu orang-orang yang beriman berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang beriman itu mereka yang berdoa untuk meminta kebaikan ketika ada di dunia dan juga meminta kebaikan ketika ada di akhirat, dan memohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksa api neraka. Orang yang tidak memiliki iman, dia hanya melakukan segala suatu aktivitas dunianya ya untuk dunianya saja. Dia berbuat baik karena ingin orang berbuat baik kepada dia. Dia membantu orang karena dia ingin orang juga membantu dia. Ada timbal baik duniawi. Dan itu memang pasti terjadi. Bentuk rahman dan rahimnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun tidak beriman. Setiap yang baik dia dibalas dengan kebaikan, walaupun dia tidak beriman. Kita punya tetangga tidak beriman, dia berbuat baik kepada kita, pasti kita balas dengan kebaikan juga. Dia suka nolong orang, pasti orang lain juga suka nolong dia. Dia baik kepada tetangganya, tetangganya juga baik kepada dia, walaupun dia tidak beriman. Karena dalam Quran surat Ar-Rahman itu hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada satu balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Bedanya orang yang beriman, dia melakukan sebuah kebaikan, latar belakangnya bukan dunia saja, tapi juga akhirat. Maka orang yang beriman, dia lebih beruntung dibanding orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman hanya mendapatkan dunia saja, sedangkan orang yang beriman mendapatkan dunia dan akhirat. Bahkan orang yang beriman tidak begitu peduli dengan urusan dunianya. Tidak begitu peduli apakah kemudian dibalas oleh orang yang bersangkutan. Tidak, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Kita berbuat baik, orang yang beriman, bukan karena orang baik sama kita, tapi karena apa? Karena Allah sudah baik sama kita. Ya, seperti itu. Jadi perintahnya adalah wa ahsin, dalam Quran itu kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi kita berbuat baik bukan karena faktor subjektif orangnya saja, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya orang beriman. Maka dalam ayat yang pertama ini kita bisa mengambil satu hikmah yang besar yang mungkin jarang disebutkan. Orang yang beruntung adalah orang yang beriman. Sehingga saya bisa sebutkan orang yang beriman itu orang yang visioner. Yang pertama, ayat satu ini. Jadi benang merah singkat yang bisa diambil dari satu ayat yang pertama di surah Al-Mu'minun ini adalah orang yang beriman itu adalah orang yang visioner. Dia tidak orientasi pada dunia saja, tapi orientasinya lebih jauh sampai dengan akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, mestinya dia visioner. Ya, visioner dari ayat ini memiliki visi yang jauh ke depan, bukan hanya untuk urusan-urusan yang kecil saja, tapi untuk urusan yang jauh lebih besar dari apa yang dihadapi saat ini. Itu yang pertama. Orang yang beriman adalah orang yang visioner. Yang kedua, ayat yang kedua adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Alladzina hum, yaitu mereka yang fi shalatihim, di dalam salat mereka, khashi'un, khusyuk. Di dalam Al-Baqarah itu Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat, karena sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khashi'in. Nah, sama artinya orang yang khusyuk. Di sini orang yang beriman, karakter yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang
khusyuk dalam sholatnya. Mari kita ambil benang merahnya dari ayat ini. Seperti apa orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ini? Saya mengambil satu benang merah. Orang yang khusyuk adalah orang yang fokus. Orang yang apa? Fokus. Khusyuk itu nggak oleh kanan kiri, nggak mikirin apa-apa. Fokus hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allahu Akbar, maka tidak memikirkan apapun, fokus hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walaupun terjadi gempa, kalau kita lihat ada di viral video itu, di satu masjid terjadi gempa bumi, yang lain bubar, sebagainya, tidak. Itu yang khusyuk itu pasti. Yang khusyuk. Ya. Bahkan para sahabat itu sangat khusyuk, sebagaimana direkam sahabat Ali radhiyallahu anhu itu, sholatnya itu sampai di atas kepalanya itu bisa dihinggapin burung. Burung itu sampai dijem di atas kepalanya. Ya. Saking khusyuknya, nggak gerak-gerak. Ya kan? Kalau kita tidak terus ya, apalagi kepanasan. Tapi kalau di masjid ini tidak ada yang kepanasan. Alhamdulillah, tempatnya indah, dingin, sejuk. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, benar-benar bisa diambil, orang yang beriman, selain dia visioner, maka orang yang beriman itu adalah orang yang fokus. Fokus kepada tujuan. Tujuan dia sholat, dia sholat. Makanya orang yang beriman itu mestinya sukses menghadapi dunia ini. Orang yang beriman itu mestinya sukses menghadapi dunia ini. Karena dia orang yang visioner dan dia fokus ketika mengerjakan sesuatu. Ketika dibawa keluar sholat, orang-orang beriman itu orang yang fokus. Dengan kerjaannya fokus, serius. Orang yang fokus dengan kerjaannya, insya Allah hampir dipastikan itu dia berhasil. Mereka yang tidak berhasil biasanya karena dia tidak punya visi yang jelas, kemudian juga tidak fokus dalam mengerjakannya. Yang kedua, menarik sekali, fokus. Yang ketiga, berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang terhadap perbuatan yang lagu, yang tidak berfaedah, mereka menghindarinya, mu'ridun. Dan orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Di ayat yang ketiga ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beriman, selain dia visioner, kemudian dia juga fokus. Yang ketiga adalah mereka yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa benar-benar yang bisa diambil dari kalimat ini? Dalam bahasa kekiniannya bisa disebut orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia adalah orang yang produktif. Orang yang apa? Produktif. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kumpul-kumpul, kalau dia tidak ada faedahnya, dia tidak akan ikut kumpul-kumpul di situ. Nongkrong-nongkrong ngerumpi, tidak ikut. Ya, hanya berbaris ikut panjang, bertepuk merah rame, gitu kan? Tidak ada faedahnya, dia tidak ikut. Tidak ikut. Karena orang-orang yang beriman, mereka akan menjauhi perkara yang sia-sia. Banyak hal positif, manfaat yang bisa dikerjakan. Ya, daripada harus cuma ngomongin orang, daripada harus mikirin kerjaan orang, kan mendingan kita mikirin kerjaan sendiri. Ketika Anda menjelaskan tentang keburukan-keburukannya, mendingan kita fokus dengan yuk kita serius, sehingga kita juga bisa mendapatkan pencapaian yang sama atau bahkan lebih baik. Nah, ini setan itu pintar adu-adunya, ya. Iri, dengki, ini perkara yang tidak produktif sama sekali, tidak produktif.
Tidak produktif karena mengomentari pekerjaan orang lain itu sama sekali tidak produktif. Ketika dia ingin meningkatkan produktivitasnya, daripada mengomentari pekerjaan orang lain, maka ayo kita bekerja lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tidak apa. Itu yang ketiga. Orang beriman, orang yang visioner, orang yang fokus, dan dia produktif. Ya, produktif. Lawannya produktif apa? Konsumtif ya. Produktif. Gitu. Insyaallah. Berikutnya yang keempat. Ayat yang keempat adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dalam bahasa Indonesianya, dan mereka yang menunaikan zakat. Zakat itu untuk ditunaikan. Fa'ilun. Orang beriman itu pasti menunaikan zakat. Ya. Tanpa harus diingat-ingatin, dia akan keluarkan zakatnya. Karena zakat itu bagian dari kewajiban orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang Allah telah karuniakan kepadanya, mereka menginfakkannya, mengeluarkannya. Sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta kita adalah zakat ketika mencapai nisabnya. Sesuatu yang sunnah tidak wajib untuk dikeluarkan adalah infak, sedekah biasa. Jadi berkaitan dengan harta, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib seperti zakat mal ketika sampai nisabnya, ataupun zakat fitri bagi mereka yang melaksanakan saum Ramadan. Alhamdulillah, zakat fitri kemarin sudah ditunaikan di maksimal sebelum sholat Idul Fitri, namanya zakat fitri. Jadi kalau ditunaikan setelah sholat Idul Fitri, bukan zakat lagi namanya, tapi sedekah biasa. Itu termasuk amalan yang sudah ditetapkan kadarnya dan ditetapkan waktunya. Ingat ya, dalam ibadah kita itu ada ibadah yang ditetapkan kadarnya dan ditetapkan waktunya. Contohnya zakat fitri, haji, itu sudah ditetapkan kaifiatnya dan waktunya. Gak bilang haji di bulan selain Zulhijjah, bisa. Kalau haji ya bulan Zulhijjah, ya, termasuk amal-amal yang ditetapkan waktunya. Ada amal yang ditetapkan waktunya, boleh kapan saja. Ya baca Quran, boleh kapan saja selama tidak di tempat yang dilarang. Kapan saja waktunya silakan, ya, di mana saja juga silakan selama bukan tempat yang dilarang. Yang dilarang di mana? Di tempat-tempat najis. Sama, sholat juga sama. Sholat sunnah boleh dilaksanakan kapan saja, kecuali waktu-waktu yang dilarang dan tempat yang dilarang. Termasuk zakat, ya, sedekah. Ada yang wajib, waktunya harus, kadarnya juga harus. Ada juga yang tidak. Apa benar-benar yang bisa kita ambil dari ayat yang keempat ini? Orang beriman adalah mereka yang menunaikan zakat. Yang keempat adalah zakat. Berarti orang yang beriman adalah orang yang peduli. Orang beriman adalah orang yang peduli. Dia visioner. Dia juga fokus. Dia juga produktif. Yang keempat, peduli. Tidak ada orang beriman itu tidak peduli. Peduli dalam segala hal, bahkan bukan cuma sekedar peduli terhadap sesama manusia, tapi peduli terhadap sesama makhluk. Karena makhluk Allah bukan cuma manusia, ada juga hewan, ada juga tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau malaikat jin kan gaib ya, gimana cara kita pedulinya? Nggak bisa. Mau peduli sama jin kita nggak bisa. Nengok rupa jin seperti apa, tinggalnya di sebelah mana kan? Yang peduli adalah yang
wujud bisa kita lihat. Di antaranya hewan dan tumbuh-tumbuhan juga peduli. Gitu. Terhadap kucing peduli. Biasanya anak kecil yang peduli. Dia pulang dari masjid, ada kucing nangis di pinggir jalan, bawa pulang. Peduli dia. Sampai rumah sama ibunya dimarah. Sama bapaknya dibuang lagi. Masya Allah. Padahal anaknya peduli. Termasuk peduli kepada tumbuh-tumbuhan. Dan itu juga. Tidak merusak alam. Peduli. Tidak merusak lingkungan. Peduli. Jadi kalau orang beriman, tidak mungkin dia akan merusak alam. Tidak mungkin dia akan mengabaikan makhluk Allah yang lainnya selain manusia. Kalau yang selain manusia saja dia peduli, apalagi kepada sesama manusia. Luar biasa. Maka tidak mungkin ada orang yang beriman itu dengan sengaja menyakiti makhluk Allah yang lain. Makanya sangat aneh tuduhan yang tidak beralasan ketika menyematkan tuduhan tindakan teror dilakukan oleh orang beriman. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Karena orang beriman itu bahkan dalam Islam, ya, membunuh satu jiwa saja itu seakan-akan seperti membunuh seluruh jiwa. Tapi inilah kondisi sekarang. Harus bersabar dan terus sampaikan kebaikan ke kebaikan. Sampaikan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bukan untuk sesama manusia saja, tapi bahkan kepada seluruh alam. Yang keempat, peduli. Sudah ada berapa? Masih ada waktu 5 menit lagi. Sekarang yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Dalam terjemahan Kemenak diartikan dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Yang berikutnya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ini penjelasan tentang bagaimana kita bisa menjaga kehormatan kita, ya, kecuali kepada mereka-mereka yang hamba sahaya. Di zaman Rasulullah ada hamba sahaya, sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mereka yang tidak bisa menjaga kehormatan itu, kemudian justru melakukan perbuatan yang keji, mereka itulah orang-orang yang adun, orang-orang yang melampaui batas. Secara implisit maksudnya adalah mereka yang bisa menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya. Apa kalimat sederhana dari mereka yang bisa menjaga kehormatannya? Dalam bahasa kekinian, orang yang mampu menjaga kehormatannya adalah mereka yang kredibel. Mereka yang kredibel atau mereka yang punya kredibilitas. Punya kredibilitas atau punya integritas. Jadi orang-orang yang kita sebut dia yang berintegritas, berarti dia bisa meletakkan dirinya pada tempatnya. Siapa yang tidak bisa menjaga kehormatannya, di antara tidak mampu menjaga kehormatannya adalah mereka yang diberikan amanah tapi dikhianatinya. Itulah yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Sudah mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, malah korupsi. Tidak punya kredibilitas. Tidak kredibel, tidak punya integritas, tidak punya wibawa diri, tidak punya wibawa diri. Dan orang yang beriman punya itu. Orang yang memiliki iman, dia pasti punya wibawa diri, dia punya kredibilitas, dia punya integritas. Sehingga wajar ketika kita ingin memilih pemimpin, maka pilihlah mereka yang paling baik imannya, paling soleh. Kriteria pemimpin dalam Islam adalah cari yang paling soleh. Paling soleh. Mereka yang paling beriman. Bagaimana bisa soleh kalau tidak beriman? Kan begitu. Alhamdulillah kita juga punya pemimpin saudara-saudara beriman. Sangat wajar
ketika orang yang beriman mengkampanyekan untuk ayo kita pilih pemimpin yang punya kredibilitas. Siapa? Ya mereka yang beriman. Mereka yang beriman. Karena kredibilitas dimiliki oleh mereka yang beriman. Khotimah azanallahu wa iyyakum. Sebentar lagi waktu bisa sudah datang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. 5 hal ini untuk menjadi acuan. Yang harusnya 5 hal ini juga ada dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman adalah mereka yang punya visi atau visioner. Orang yang beriman adalah mereka yang fokus. Orang beriman adalah mereka yang produktif. Orang yang beriman adalah mereka yang peduli. Orang yang beriman adalah mereka yang punya kredibilitas. 5 ayat utama ini ada 5 hal yang bisa kita ambil garis merahnya, benang merahnya untuk kemudian menjadikan spirit dalam diri kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi antum semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekeliruan dalam penyampaiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Al-haqqu bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang ragu. In uridu illa al-islah, mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi